Jika suatu hari kita sakit, tapi tidak memiliki akses layanan kesehatan yang layak, apakah negara kita sudah benar-benar hadir untuk kita? Halo, saya Desinta Artika Sari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Antara Capaian dan Tantangan Analisis Inkremental Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Kesehatan merupakan kebutuhan fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk dalam pemenuhan layanan kesehatan. Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab tersebut adalah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya, JKN masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta sistem rujukan yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan JKN ini tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang secara bertahap. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui model kebijakan inkremental yang dikemukakan oleh Charles Edward Lindblom melalui konsep modeling trough. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak dibuat secara sempurna sejak awal, melainkan melalui perubahan-perubahan kecil yang berkelanjutan karena keterbatasan informasi dan kompleksitas masalah. JKN ini bukanlah kebijakan yang muncul secara instan, tetapi merupakan hasil pengembangan dari program sebelumnya, seperti Askes, Jamkesmas, dan Jamsostek. Program-program tersebut kemudian diintegrasikan menjadi satu sistem nasional sejak tahun 2014. Sejak implementasinya, JKN terus mengalami penyesuaian, di antara lain seperti perubahan besaran iuran secara bertahap, penyempurnaan sistem rujukan berjenjang, pengembangan layanan digital seperti aplikasi mobile JKN, dan dari perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat adaptif terhadap kondisi masyarakat. Di satu sisi, JKN telah menunjukkan hasil yang signifikan, dengan cakupan kepesertaan yang mencapai sekitar 98% populasi dan meningkatnya akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Hal ini menjadikan JKN sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Namun di sisi lain, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas di daerah 3T, defisit anggaran yang masih terjadi, bahkan persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas layanan. Selain itu, sistem rujukan yang kompleks juga sering menjadi hambatan akses pelayanan. Lalu, siapa saja sih aktor yang terlibat di dalam kebijakan ini? Kebijakan JKN melibatkan banyak sekali aktor, di antara lain ada pemerintah selaku penyelenggara kebijakan, yaitu ada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Yang kedua, ada BPJS Kesehatan sebagai pelaksana, adapun DPR sebagai pembuat regulasi, kemudian fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang menyediakan pelayanan, dan masyarakat sebagai peserta. Kemudian interaksi antar aktor ini menghasilkan berbagai kompromi, yakni dalam penentuan iuran dan tarif layanan kebijakan. Adapun tahapan proses perkembangan JKN itu dapat dilihat melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu integrasi program lama, kemudian perluasan kepesertaan, dilanjut dengan penyesuaian kebijakan, dan yang terakhir yaitu penyempurnaan melalui inovasi digital. Tahapan ini menunjukkan bahwa kebijakan JKN itu terus berkembang secara bertahap yang sesuai dengan konsep model inkremental. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa JKN ini merupakan kebijakan publik yang berkembang secara inkremental. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian secara fleksibel terhadap kondisi nyata yang ada di lapangan. Meskipun telah berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan, namun JKN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan layanan dan keberlanjutan pembiayaan.
Dari dampak yang muncul dan juga tantangan maupun hambatan yang ada selama proses kebijakan ini berjalan, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu pemerataan tenaga dan fasilitas kesehatan khususnya di daerah 3T. Kedua, penyederhanaan sistem rujukan. Ketiga, peningkatan kualitas layanan. Keempat, penguatan pembiayaan JKN. Kelima, optimalisasi digitalisasi layanan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi terhadap masyarakat. Kemudian ada pula lembar kerja yang harus jawab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan konsep dasar model inkremental. Model inkremental adalah model kebijakan publik yang dibuat berdasarkan kebijakan yang sudah ada, namun telah dimodifikasi atau direvitalisasi sehingga tidak sama persis dengan kebijakan sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan, kebijakan ini dibuat dengan perubahan yang dilakukan secara bertahap atau step by step, yang artinya kebijakan yang dibuat itu bukan melalui serangkaian perubahan yang drastis atau signifikan. Nomor 2, apa kelebihan dan kekurangan dari model inkremental? Untuk kelebihannya, model inkremental ini lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tidak memaksakan adanya perubahan yang besar secara tiba-tiba yang dapat menimbulkan guncangan sosial. Kebijakan dengan model inkremental ini memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi agar bisa menerima kebijakan tersebut. Dan juga jika kebijakan tidak berjalan dengan baik, dampak yang dirasakan itu tidak begitu berat dan bisa segera diperbaiki. Selain itu, model ini juga memudahkan untuk kompromi antar kelompok kepentingan. Sedangkan kekurangan dari kebijakan ini, karena dilakukan secara bertahap, model ini sulit untuk menangani permasalahan yang signifikan atau mendesak dan krisis. Contohnya seperti masalah iklim, jika kebijakan inkremental yang digunakan, maka akan kalah menghadapi cepatnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dan karena perubahannya bertahap, terkadang perubahan tersebut itu hanya menangani masalah luarnya saja atau bagian tertentu, jadi tidak sampai menyelesaikan akar dari permasalahan tersebut. Selain itu, karena perubahannya kecil atau bertahap, dari kebijakan yang dirasa itu sudah cukup, pemerintah dan masyarakat itu berada di zona nyaman yang bisa mengakibatkan stuck di kondisi tersebut dan akan menghambat perkembangan dari kebijakan tersebut. Nomor 3, analisis satu kebijakan di Indonesia dengan incrementalism. Nah, kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini adalah program jaminan kesehatan yang diadakan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini itu dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang mulai berlaku di tahun 2014. Dengan tujuan utamanya adalah menjamin akses layanan kesehatan untuk masyarakat secara merata dan adil, mengurangi beban biaya kesehatan, dan mencapai target Universal Health Coverage atau UHC. Kemudian ada cakupan dari pelaksanaan JKN. Yang pertama ada pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas, klinik, atau dokter praktik mandiri, seperti administrasi pelayanan, penyuluhan, imunisasi, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, dan tindakan medis non-spesialistik. Kedua, ada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan di klinik utama atau rumah sakit, seperti rawat jalan atau inap, pemeriksaan pengobatan dan tindakan spesialistik, pelayanan alat kesehatan implan, penunjang diagnostik lanjutan yaitu lab dan radiologi, rehabilitasi medis, pelayanan darah, dan pelayanan jenazah. Dan yang ketiga ada sistem iuran BPJS Kesehatan yang dikategorikan menjadi 3, yaitu penerima bantuan iuran bagi masyarakat tidak mampu atau miskin yang terdaftar di DTKS Kemensos dan dibayarkan oleh pemerintah. Yang kedua, pekerja penerima upah bagi pekerja formal seperti PNS, TNI, Polri, dan lain-lain yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan para pekerja. Kemudian ada pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja bagi peserta mandiri yang membayar iurannya sendiri seperti pekerja mandiri, mitra atau wirausaha, pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya. Mengapa JKN itu termasuk model inkremental? Nah, JKN ini termasuk ke dalam model inkremental karena kebijakan ini terus diperbaiki dan disesuaikan secara bertahap dari waktu ke waktu selama proses pelaksanaannya. Jadi bukan hanya sesekali dalam pengambilan keputusan, tapi dilakukan evaluasi dengan perbaikan-perbaikan secara bertahap.
Sebagai contoh, bentuk inkremental dalam JKN itu berupa besaran iuran BPJS yang tidak ditetapkan secara tetap di awal, tapi beberapa kali dilakukan perubahan. Tidak drastis, tapi bertahap mengikuti kondisi ekonomi di Indonesia. Kemudian ada juga perbaikan pada sistem pelayanan, seperti pada sistem rujukan yang awalnya itu dianggap rumit, lalu diperbaiki dengan digitalisasi layanan seperti antrean online dan aplikasi mobile JKN. Dan kemudian ada perubahan kebijakan kelas rawat inap yang awalnya menggunakan sistem kelas 1, 2, dan 3, lalu pemerintah merencanakan menggantinya ke sistem kelas rawat inap standar atau KRIS, tetapi tidak langsung diterapkan di semua rumah sakit. Namun diuji coba di beberapa rumah sakit terlebih dahulu, melihat fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian juga ada perluasan peserta JKN yang di awal kebijakan ini itu diberlakukan pada tahun 2014, belum banyak golongan masyarakat yang terdaftar. Kemudian pemerintah bertahap mendaftarkan ASN, TNI Polri, lalu menambahkan pekerja mandiri wirausaha, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penyesuaian regulasi dan aturan teknis yang sering direvisi, seperti perubahan aturan rujukan, penyesuaian jenis layanan yang ditanggung, perubahan sistem klaim rumah sakit yang dilakukan karena ada masalah, dan protes dari masyarakat atau tenaga medis selama proses di lapangan. Kemudian nomor 4, faktor apa yang mempengaruhi proses inkremental dalam kebijakan tersebut? Beberapa faktornya sebagai berikut. Adanya keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan anggaran, defisit anggaran BPJS, serta kurang meratanya tenaga medis di daerah tertentu. Kemudian adanya tarik-menarik kepentingan, perdebatan kenaikan iuran, serta kebutuhan legitimasi politik yang mengharuskan proses pembuatan kebijakan melalui kompromi. Jadi, perubahan yang dihasilkan itu bertahap. Kemudian ada respon masyarakat berupa penolakan kenaikan iuran, ketidakpatuhan pembayaran iuran, dan juga persepsi buruk kepada kualitas layanan. Lalu, adanya evaluasi dan pembelajaran kebijakan, trial dan error dari kebijakan sebelumnya. Kemudian, yang terakhir, adanya dorongan untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu Universal Health Coverage atau UHC. Pada akhirnya, keberhasilan JKN itu tidak hanya diukur dari seberapa luas cakupannya, tetapi dari seberapa adil dan berkualitas layanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.